Prabowo Subianto yang nggak mau sok-sokan, nggak mau menyerang. Padahal kalau menyerang jadi bumerang, balik ke dirinya sendiri. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto yang nggak mau sok-sokan, nggak mau menyerang. Padahal kalau menyerang jadi bumerang, balik ke dirinya sendiri. Masih seputar debat Pilpres Perdana yang kita akan kupas terus dan nggak ada habis-habisnya. Ini baru pernyataan dari Budiman Sujatmiko yang kemudian memberikan masukan. Tim kampanye nasional ini kemudian memberikan masukan kepada Prabowo Subianto ketika berdebat dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ini diberi masukan untuk sedikit nakal, kata Budiman, untuk menyerang balik, serangan balik. Nakal-nakal dikit nggak apa-apa. Tapi katanya Prabowo Subianto nggak mau, tidak akan mau menyerang. Ini biarkan menjadi ajang demokrasi supaya semua capres ini bisa bersinar, bisa shining, katanya begitu. Cie, shining. Padahal kalau misalkan pun Prabowo Subianto mau menyerang, baik Anies maupun Ganjar, pasti akan berbalik ke dirinya sendiri. Sekarang coba, bilang aja, mau menyerang model apa? Ini kan memang kemarin Prabowo ini mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Anies Baswedan maupun dari Ganjar Pranowo. Yang paling utama, titik berat utama ini adalah ketika Anies menanyakan masalah keputusan MK, putusan nomor 90 MK tentang ambang batas usia Capres-Cawapres. Sementara Ganjar Pranowo menanyakan masalah HAM, masalah penegakan HAM, kemudian pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM. Nah, itulah yang kemudian membuat tim kampanye nasional dari Prabowo Subianto ini ketika jeda acara, kemudian mereka merasa panas, merasa ngompor-ngompori Prabowo Subianto untuk menyerang balik. Nah, sekarang sebelum kita bahas tentang serangan balik dari Prabowo Subianto, padahal ini sebelumnya Prabowo Subianto ini sebetulnya di awal-awal sudah menyerang ke Ganjar Pranowo masalah kartu tani dan pupuk, kelangkaan pupuk. Padahal Pak Ganjar ini kemudian menanyakan tentang bagaimana tindakan untuk separatis yang ada di Papua. Gerakan Papua Merdeka, kemudian tindakan-tindakan separatis di Papua yang ditanyakan kepada Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto ini mengatakan apa? Ini adalah masalah ketidakmerataan, keadilan sosial, terutama di kelompok rentan. Dan di sana kemudian menjawab kelompok rentan salah satunya adalah petani. Lalu berbicara masalah kelangkaan pupuk, lalu kemudian juga kartu tani, yang itu justru menyerang Ganjar Pranowo. Dia yang nyerang duluan. Kenapa kok kemudian dibilang nggak mau menyerang? Pret! Nah, sekarang kalau misalkan dia mau menyerang Anies maupun Ganjar, apa yang akan diserang? Itu pasti nanti akan berbalik kepada dirinya sendiri. Misalkan mau menyerang Anies Baswedan masalah apa? Politik identitas. Yang paling melekat pada seorang Anies Baswedan. Kalau misalkan itu nanti diserang, pasti akan berbalik ke dirinya sendiri. Karena apa? Karena di Pilkada 2017, Gubernur DKI pada waktu itu, Anies Baswedan diusung oleh Partai Gerindra, oleh Prabowo Subianto. Prabowo Subianto posisinya pada waktu itu sama seperti Surya Paloh sekarang. Dia adalah ketua umum partai, pemilik partai, kemudian mengusung seseorang untuk dicalonkan menjadi kepala daerah pada waktu itu dan sekarang menjadi kepala negara. Posisinya sama. Nah, kalau misalkan itu kemudian nanti diserang masalah politik identitas, pasti akan berbalik kepada dirinya sendiri. Karena apa? Karena yang mengakomodir itu semua adalah Gerindra, adalah Prabowo Subianto. Orang-orang yang kemudian melakukan politik identitas itu, kelompok-kelompok intoleran dari 212 itu yang menyerang Ahok, semuanya adalah di bawah kendali Prabowo Subianto. Terbukti apa? Ketika video editan dari Buniani yang kemudian menjebloskan Ahok ke dalam penjara,
Buniani kan juga sudah mengaku bahwa itu sebetulnya yang edit bukan dia, adalah tim IT dari Partai Gerindra. Nah ini kan semuanya di bawah kendali Prabowo Subianto. Nah kalau ini kemudian diserang kepada Anies Baswedan, ya otomatis Prabowo Subianto pasti akan berbalik ke dirinya sendiri, ya nggak? Lalu kemudian kalau misalkan menyerang kepada Ganjar Pranowo, mau pakai isu apa? Wadas. Yang paling melekat dan sering diungkit-ungkit oleh pendukung Prabowo Subianto adalah isu Wadas. Bagaimana ketika penambangan batu andesit di sana dikatakan mencederai keadilan sosial bagi masyarakat Wadas. Padahal kenyataannya ganti untung ini sudah diterima oleh beberapa orang yang ada di sana yang terdampak kepada proyek penambangan batu andesit ini. Nah, sementara kemarin beberapa waktu yang lalu ada perhimpunan atau kelompok orang penduduk Wadas yang kemudian mendukung Prabowo Subianto. Nah, padahal setelah ditelusuri lebih mendalam, mereka ini bukan warga asli. Kemungkinan sih orang-orang bayaran. Nah, lagi pula kalau misalkan mau menyerang itu, proyek penambangan batu andesit di Wadas maupun bendungan, itu adalah proyek strategis nasional. Sementara Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah adalah yang meneruskan, yang sebagai pelaksana saja. Dia yang ketempatan sebagai tuan rumah. Mau tidak mau, karena ini proyek adalah proyek strategis nasional, sementara Ganjar Pranowo adalah kepala daerah yang punya wewenang di sana, dia harus menjalankan itu. Dia harus mensukseskan program nasional ini. Nah, sekarang kalau misalkan kemudian ini dilimpahkan, terjadi konflik kemudian disalahkan kepada kepala daerah yang bersangkutan, ya kan nggak fair dong. Kecuali ini adalah proyek dari wilayah provinsi sendiri, pemerintah provinsi sendiri. Ini proyek nasional. Nah, kalau misalkan ini kemudian diserang, yang kena siapa? Ya Pak Jokowi, presidennya, karena ini proyek dari pusat. Yang kena lagi, bumerang lagi kepada dirinya sendiri karena saat ini dia selalu mendompleng Pak Jokowi sebagai tuannya. Dan kalau dia menyerang masalah Wadas, lalu kemudian oleh Ganjar dibilang ini loh Pak Prabowo, ini adalah proyek nasional, proyek pemerintah pusat. Sementara pemerintah pusat siapa? Presiden Jokowi. Dan Anda ada di sana. Anda adalah pembantu presiden. Kena kan dia sendiri, bumerang kan? Makanya dia nggak berani nyerang. Tapi sok-sokan merasa bahwa dia ini datang sebagai seorang superhero yang tidak mau menyerang. Kemudian dia datang sebagai seorang yang ingin ini sebuah pesta demokrasi yang tidak ingin dicederai. Ingin terlihat semua calon ini kemudian terlihat bersinar, terlihat shining atas jasa dia. Padahal ya enggak. Karena memang dia nggak bisa nyerang. Itu saja sebetulnya. Ya ini kan pinter-pinteran omongannya Budiman Sujatmiko aja. Lalu sekarang mau menyerang apa lagi? Hampir tidak ada yang bisa diserang dari Ganjar Pranowo. Kalau dari Anies mungkin bisa, ada mungkin. Tapi kayaknya Prabowo Subianto ini sudah kehabisan energi. Pada akhirnya sudah tidak bisa, pemikirannya pada akhirnya tidak bisa menjalankan itu semua. Karena sudah kehabisan energi, fisiknya terkuras, meskipun tadi disampaikan oleh Ketua KPU bahwa semuanya tidak ada komplain dengan berdiri terlihat sehat-sehat saja, padahal Prabowo Subianto terlihat sangat kelelahan, berkeringat, kemudian panas dingin, dan pada akhirnya itu yang membuat emosinya meledak-ledak. Dan itu kemudian di-framing oleh tim kampanye nasional sebagai orang yang berjiwa besar, kemudian ingin semuanya ini berjalan demokratis. Tidak seperti itu ya, karena memang sudah kehabisan energi. Kemudian orang yang sudah kehabisan energi otomatis nalarnya untuk berpikir sudah menurun. Apalagi ditambah dengan faktor usia. Nah, itulah yang kemudian ingin ditutupi oleh tim kampanye nasional dengan memframing ini semua. Budiman Sujatmiko kemudian menyampaikan itu semua, ingin menutupi kekurangan itu, seolah-olah Prabowo ini dimunculkan sebagai seorang superhero. Padahal, yaitu tadi, kalau misalkan dia ingin menyerang, ibaratnya, dia itu nyerangnya pakai pistol air. Nggak ada pelurunya. Kalau misalkan nyerang itu dengan pistol air, kemudian ditembakkan ke lawannya, ya cuman geli-geli basah aja.
Makanya bagi dia, ya mending nggak usah daripada dia ikutan basah. Iya kan? Makanya dia nggak berani menyerang. Jadi nah itulah, kita melihat kemarin debat pertama, debat perdana ini menjadi sebuah ajang pembuktian, ajang uji gagasan, ajang penyampaian visi misi, dan terlihat di sana bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan, apalagi Ganjar Pranowo. Sangat miskin gagasan, penuh emosional, dan semuanya ini sekarang setelah semua terjadi, tim kampanye nasional sekarang sibuk untuk memoles, sibuk untuk menutupi semuanya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Prabowo Subianto yang sok-sokan. Lagi Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Debat kok penuh drama.